Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 5 Januari pukul 16 lewat 6 menit. Gue mau bahas Jaya Konstruksi. Jaya Konstruksi ini gue dulu punya sahamnya. Dan perusahaan konstruksi ya, kebanyakan di Indonesia atau kebanyakan perusahaan konstruksi itu baru mulai bagus kinerjanya waktu kuartal 3 dan kuartal 4 di setiap tahunnya. Jadi ada potensi di kuartal 4 tahun 2024 itu Jekon bagus loh. Paling tidak ya bisa lah sama lah seperti kuartal 3 tahun 2024. Cuman kan waktu gue pernah buat video, ini saham gua akumulasi. Diakumulasi ya waktu di harganya segini 80, 84, 85, maksimal ya paling 88 per lembar. Karena secara EPS, secara per dia menarik. Kalau misalkan memang setahun kinerjanya sesuai rencana, pernya bisa di bawah 10. Coba kalau misalkan lihat dia dapat angka 4 aja EPS di kuartal 4 tahun 2024. Pernya kan berarti ya 10, bisa 9, bisa 8. Nah, cuman begini guys, Jekon ini secara meskipun kelihatannya secara ekuitas dia naik, ya, tapi pendapatannya turun. Terbaik ya waktu tahun 2023 kemarin, waktu pendapatannya menyentuh angka 4,5 triliun. Nggak tahu tahun 2024 tercapai nggak, karena sekarang sudah mengantongi 2,4 triliun. Ya kalau misalnya bisa mengantongi 5 triliun, bisa itu tiba-tiba nanti sahamnya naik. Tapi laba usahanya sekarang di kuartal 3 tahun 2024 itu 73 miliar. Padahal waktu tahun 2023 dia bisa mencapai 281 miliar. Berarti kan butuh sekitar 200 miliar lebih. Dan itu kalau menurut gua di kuartal 4 tahun 2024 kurang realistis sebenarnya. Cuman begini, Jekon tertolong ya karena dia memiliki pendapatan di luar laba usahanya, yakni pendapatan dari investasi entitas asosiasi. Dan itu naik, nilainya naik. Ini guys, bagian laba rugi dari Ventura bersama sama entitas asosiasi, terutama yang Ventura bersama. Ventura bersamanya di tahun 2020 itu memang sempat tinggi. Tahun 2021 dia turun. Nih Ventura bersamanya nih ya. Minus 34 miliar, minus 23 miliar. Nih kita ngomongin Ventura bersama nih. Ya. Kemudian di tahun 2022 jadi 118 miliar, jadi 91 miliar, sekarang sudah mengantongi 83 miliar. Bagusnya Jekon punya pendapatan lain di luar laba usahanya ini. Yang kalau kita lihat datanya per kuartal 3 tahun 2024, bagian laba rugi dari Ventura bersama 83 miliar ini lebih besar daripada laba usahanya itu sendiri. Kayak begitu guys. Ya, tapi gini, Jekon ini memiliki kan beberapa, namanya perusahaan konstruksi ya, dia punya beberapa beberapa proyek lah. Nah, ini yang gua highlight dari Jekon. Jekon punya beberapa proyek. Sayangnya, proyek-proyek yang sebenarnya menghasilkan nah ini nih, menghasilkan laba yang cukup besar, pengakuan laba atau rugi yang cukup besar, lo bisa lihat di sini. Itu porsinya dia kecil. Porsinya dia kecil. Gua nggak tahu ya apakah ini bagian dari manajemen Jekon untuk mengurangi risiko atau apa. Jadi contohnya gua kasih tahu aja nih guys. Kayak Jekon ya, dia punya proyek eh ini nih, pembangunan rusun ASN ya. Porsinya dia itu 22%. Ini kan proyeknya gede nih. Pembangunan rusun ASN dia dapat pengakuan laba rugi di angka 17 miliar. Tapi porsinya 22%. Lu bayangin aja 22%. Dia bisa menghasilkan 17 miliar. Yang di total selama kuartal 3 tahun 2024, total laba ruginya itu ada di angka 88 miliar tadi. Jadi dia kalau misalkan ada proyek dan proyeknya itu sebenarnya menguntungkan, gue entah kenapa porsinya itu kecil. Sekali lagi ya, ini biasanya orang lapangan dan orang proyek, orang konstruksi yang bisa menjawab apakah itu memang
Dan biasanya memang bekerja sama dengan BUMN konstruksi gitu. Nah, itu yang gua highlight dari Jekon. Cuman memang di harga sekarang Jekon ini mulai menarik. Kenapa mulai menarik? PBV-nya dia udah di angka 0,45. Gini guys, pernah dia mencapai di angka 237 miliar laba bersih di tahun 2023. Itu dihargai dengan PBV 0,48. Ya, biasanya laba bersih ini terjadi ketika di kuartal 4 tahun 2020, di kuartal 4 setiap tahunnya. Tadi kan gue bilang di awal ya, perusahaan konstruksi biasanya di kuartal 3 dan kuartal 4 itu labanya, pendapatannya tinggi. Nah, tapi di kuartal 1 tahun setelahnya, laba dan kinerjanya turun lagi. Baru nanti tinggi lagi di kuartal 3 dan kuartal 4 di tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan seperti itu kejadiannya dan lu mau membeli saham Jekon, di mana saat ini sahamnya udah murah, lu lepas ketika sahamnya udah naik. Biasanya naiknya karena apa? Ya karena kinerjanya bagus di penghujung tahun, satu. Kedua, karena sentimen konstruksi biasanya akan ada sentimen konstruksi. Oh, anggaran dari pemerintah meningkat sekian sekian sekian, kemudian nanti tiba-tiba saham-saham konstruksi naik. Nggak cuma Jekon aja, beberapa saham konstruksi lainnya juga biasanya akan terkena sentimen. Dan itu biasanya nggak memakan waktu lama. Dan ketika itu terjadi, itu waktunya taking profit. Nah, itulah salah satu cara kalau misalkan lu mau profit dari capital gain di saham-saham sektor konstruksi. Karena kenapa guys? Saham konstruksi ini mengandalkan proyek. Kalau misalkan kita nggak bisa menjamin bagus di tahun ini, di tahun selanjutnya akan bagus. Beda dengan kayak misalkan saham consumer goods ya, yang biasanya setiap tahun itu, setiap periode kinerjanya meningkat seiring dia ekspansi, seiring dia memperluas area distribusinya, itu biasanya lebih stabil, walaupun valuasinya lebih mahal. Nah, kalau konstruksi nggak begitu. Jadi kalau misalkan lu mau membeli saham konstruksi, ya beli ketika lagi sahamnya murah. Kalau misalkan Jekon ini, khusus Jekon ya sekarang memang lagi murah nih. Nah, nanti ketika ada sentimen, baru lu jual. Itulah yang gua lakukan di saham Jekon waktu dulu gua pernah buat videonya bahwa gua akumulasi ini ketika dia naik cuan aja, misalkan cuan berapa persen, 10%, 20%, bahkan terkadang bisa 30% ya. Bisa lebih dari 30%, bisa lebih dari 20% kalau tiba-tiba naik. Nah, itu waktunya jual. Karena gini guys, kalau dia turun ke angka gocap, berarti kan turun. Mungkin nggak dia turun ke angka gocap? Hampir kecil guys. Dan kalau dia turun ke angka gocap, ya berarti kan dia minus 34 poin. 34 poin. Risikonya berarti minus ke angka, risikonya 40%. Kalau dia turun ke angka gocap, sekarang harganya 84. Tapi mungkin nggak dia turun ke angka gocap? Hampir nggak mungkin guys, kecil sama sekali. Karena ini perusahaan sebenarnya bagus dalamannya. Cuman ia harus ngelihat kinerja pendapatan sama laba bersihnya. Sedangkan dia sangat mungkin naik ke angka 100, 120 yang sama-sama bisa memberikan memberikan capital gain sebanyak 20 sampai 30%. Jadi di harga saat ini risknya lebih kecil, gainnya lebih besar. Cuman ya kalau lu megang saham ini harus menunggu sampai nanti ada dua tadi, momentum kenaikan kinerja atau sentimen. Nah, ketika harga sahamnya naik, ya itulah waktunya jual. Jangan waktunya lu masuk. Kayak gitu, guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.